Strategi Personal Branding 2026. Dipercaya klien. Kalau kamu masih mikir personal branding, itu cuma soal logo dan feed estetik, gitu di tahun 2026, kamu bakal kalah pelan-pelan. Karena sekarang, orang beli bukan dari yang paling jago, tapi dari yang paling dipercaya. Dan di video ini, saya akan tunjukkan cara membangun personal branding yang benar-benar kerja di tahun 2026. Halo, saya dari HD2AP Studio Kreatif. Kami membantu UMKM, konten kreatif studio editing. Sudah lebih dari 250 desain grafis dan 120 video editing yang kami bantu. Karena kami percaya, brand yang kuat selalu dimulai dari visual yang tepat. Kenapa personal branding masih penting? Di tahun 2026, konten makin banyak, AI makin canggih, iklan makin mahal. Tapi justru kepercayaan makin mahal. Orang sekarang tidak langsung beli produk. Mereka cek siapa kamu, konsisten atau tidak, dan bisa dipercaya atau tidak. Personal branding itu bukan pencitraan, tapi pembuktian yang konsisten. Step 1, posisi yang jelas. Kesalahan paling sering dalam personal branding adalah ini. Ingin semua orang jadi audiens. Padahal kalau kamu bicara ke semua orang, pesanmu tidak kena ke siapa-siapa. Bukan sekadar berkata, saya desain grafis, tapi jelaskan nilainya. Saya membantu UMKM agar terlihat profesional dan dipercaya melalui visual. Mulai dari satu kalimat itu dulu. Step 2, visual identity yang konsisten. Di media sosial, orang hanya butuh 1 detik untuk menilai brand kamu. Visual adalah kesan pertama. Logo yang sederhana, warna yang konsisten, font yang jelas, dan tampilan video yang rapi. Tidak harus mahal, yang penting konsisten. Karena desain bukan cuma soal terlihat bagus, tapi soal dipercaya. Step 3, kuasai video pendek. Kalau kamu masih malas bikin video pendek, jujur saja, kamu sedang memberi peluang ke kompetitor. Reels, Shorts, TikTok. Itu adalah etalase utama personal brand kamu. Formatnya sederhana, hook di 3 detik pertama, isi 30-45 detik, dan CTE di akhir. Susah bikin konten yang keren pakai HP, hasilnya goyang dan gelap terus? Stop. Ini dia solusinya. Tripod smartphone plus ring light, semua in one, kuat, anti goyang, dan pencahayaannya bikin muka kamu auto glowing di kamera. Jadi, siap jadi content creator andalan? Upgrade setup kamu sekarang juga. Video tidak harus sempurna, yang penting jujur, relevan, dan memberi nilai. Step 4, AI boleh, tapi jangan kehilangan diri. AI adalah alat, bukan identitas. Gunakan AI untuk subtitle, untuk draft script, untuk editing dasar. Tapi suara kamu, cerita kamu, dan pengalaman kamu, itulah yang membuat orang bertahan. Personal branding tanpa unsur personal akan terasa kosong. Step 5, bukti sosial dan cerita nyata. Testimoni klien, proses kerja, behind the scenes. Semua itu adalah aset branding. Orang lebih percaya cerita nyata dibanding iklan yang terlalu sempurna. Tunjukkan prosesmu, bukan hanya hasil akhirnya. Step 6, punya aset sendiri. Jangan hidup hanya dari algoritma. Miliki landing page, link bio yang rapi, atau website sederhana. Karena personal brand yang kuat selalu punya rumah sendiri, bukan numpang terus-menerus. Penutup
Di HD2EP Studio Kreatif, kami melihat satu pola yang sama dari brand yang berhasil. Mereka jelas, konsisten, dan manusiawi. Personal branding bukan soal viral cepat, tapi soal tahan lama. Kalau kamu ingin brand kamu terlihat lebih profesional, lebih dipercaya, dan siap berkembang, tulis kata branding di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman UMKM kamu. Karena brand yang kuat selalu dimulai dari visual yang tepat. Manfaat punya personal branding. Manfaat punya personal branding. Banyak sekali, mulai dari meningkatkan kredibilitas dan rasa percaya diri, hingga mendapatkan lebih banyak opportunity. Kalian harus bisa membuat konten yang viral sehingga kalian juga mempunyai personal branding yang kuat. Manfaat punya personal branding apa? Sebenarnya lebih banyak daripada ini, tapi yang umum-umum ada 6 ini. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas dan rasa percaya diri. Sudah jelas, ketika kalian punya followers yang banyak, ketika kalian rajin menunjukkan portofolio skill kalian di sosial media, otomatis kalian punya yang namanya kredibilitas. Orang lebih percaya terhadap kalian daripada orang yang gak punya sama sekali bukti. Yang kedua, membantu memperluas koneksi. Ini ibarat kalian adalah guru matematika yang tahu kalian guru matematika hanya teman-teman guru kalian, keluarga kalian, tetangga kalian, murid-murid kalian, dan orang-orang sekitar itu. Tapi begitu kalian punya personal branding, kalian upload di sosial media, yang tahu kalian adalah guru matematika itu bukan hanya sekelilingmu saja, tapi satu Indonesia itu tahu siapa kalian. Dan dari satu Indonesia tahu bahwa kalian adalah guru matematika, kalian akan mendapatkan opportunity yang lebih banyak. Yang dimana misalnya yang mau les sama kalian itu bukan hanya sekolah itu saja, tapi dari seluruh Indonesia. Contohnya, yang keempat, punya value yang lebih tinggi. Udah pasti, ketika kalian punya personal branding, pasti orang akan melihat kalian value-nya bertambah. Yang dimana kalau itu bertambah, pasti bisa membedakan kamu dengan kompetitor. Daripada orang pilih guru matematika yang dia bahkan gak tahu siapa, mendingan dia pilih orang yang dia selalu tontonin di sosial media, yang dia percaya. Dan gara-gara itu bisa meningkatkan daya jualmu. Itu yang keenam. Penting sekali personal branding, karena personal branding ini sekarang unlocking akses dan boost your credibility. Oke, boleh kasih contohnya? Oke. Misalnya zaman dulu, lu punya bisnis A gitu ya. Lu pengen banget ketemu sama pengusaha A yang gede. Nggak bisa ketemu dia. Gimana caranya? Lu harus cari kenalan siapa, atau lu email. Terus susah. Tapi dengan ada personal branding, lu punya traffic tinggi, credibility lu oke, lu dipandang sebagai orang yang oke, lu mau ketemu siapa aja gampang. Possibility lu unlock akses sama network yang dulu nggak ke reachable, sekarang reachable. Buat bisnis itu pasti bantu banget. Ya. Dua ini adalah level tertinggi untuk bangun personal brand. Ketika lo fokusin di antara keduanya, atau dua-duanya, wah, ngebut. Kisah tobat, kisah jatuh bangun, kisah sukses, kisah berdarah-darah, kisah miskin, kisah kaya, kayak channel pecah telur misalnya, dan seterusnya. Nah, itu adalah konten-konten yang inspiration. Education, tips, trik, bagaimana, langkah, cara, kiat-kiat, tutorial. Disinilah baru yang dinamakan untuk upaya makin tajam nempel lu dikenal sebagai apa. Pernah dengar istilah yang namanya fokus, atau kalau bahasa anak zaman sekarang adalah niche. Pernah dengar? Belum pernah? Nah, ya kan? Makanya gua hapus lagi. Serius, makanya kan lihat tuh, konten-kreator yang merasa paling pinter, tapi kalau pinter itu lu harus IQ dan EQ. Itu paham apa yang lo maksud. Makanya gue nulisnya fokus dulu. Gue udah tahu pasti. Jawabannya kita nggak janjian di sini, pasti belum, atau masih banyak yang belum tahu tentang niche. Makanya gue nulisnya fokus. Jadi makanya kegayaan-kegayaan banyak konten-kreator luaran sana yang sok-sok paling kreator, paling influencer, si oknum-oknum ini, sekali ngomong, untuk bangun personal brand, yang pertama, lu harus tentukan niche lo. Kentut lah, pada ngomong begitu, kelihatan keren doang. Tapi nggak dijelasin maknanya sedetail ini.
Makanya kenapa orang-orang itu terkenal? Karena orang-orang itu fokus posisinya. Betul, karena terlalu lebar. Namanya adalah niche. Ngerucut. Nah, apa kelebihannya ngerucut? Berarti lu cuma muncul ke permukaan dan lu doang yang diketahuin bahwa ahli di bidang itu. Sehingga, nah, secara personal brand akan lebih mudah masuk ke dalam benaknya otak kita. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman UMKM kamu.